kongsi nih ya, kongsi 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 nih. Kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selamanya. Kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selamanya. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati. Kongsi 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 nih ya, kongsi 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 nih. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati. Kongsi 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 nih ya, kongsi 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 nih. Hai sahabat Misafa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam dan berkah dalam, shalom. Bahagia sekali kita bisa berjumpa kembali dalam podcast Misafa, Misionari Sacra Familia, dengan slogan One Family, One Mission. Dan tidak terasa sahabat Misafa, kita sudah memasuki bulan Februari. Dan bulan Februari itu saya sebut sebagai bulan yang penuh cinta. Kenapa penuh cinta? Karena di bulan Februari ada Sincia yang baru beberapa hari yang lalu, Imlek yang kita rayakan. Dan di Imlek itu tentunya penuh dengan cinta. Lalu juga ada Valentine sebentar lagi juga akan kita rayakan. Maka selama bulan Februari kita dipenuhi dengan tema-tema cinta. Luar biasa sekali. Dan malam hari ini saya pasti tidak sendirian. Saya Cai sebagai host kita, dan saya ditemani oleh narasumber kita yang sungguh luar biasa. Malam hari ini ada Bapak Puji. Lengkapnya adalah Vincentius Pujiono, betul ya Pak Puji? Ya, betul. Iya, selamat malam Pak Puji. Selamat malam. Oke. Dan juga bersama dengan istrinya yang terkasih tentunya, Ibu Elisa Nani. Selamat malam Bu Nani. Halo. Iya. Beliau berdua adalah aktivis di berbagai kegiatan rohani, tapi kalau kita bicara soal pekerjaannya adalah wira swasta bidang minuman, betul ya? Tapi yang jelas bukan minuman keras pasti ya. Oke, ini minumannya minuman apa? Boleh dijelasin sedikit mungkin ya? Ya, minumannya limun dan sirup. Oke, iya. Ini malam ini bawa nggak untuk kami ya? Oke. Bisa diatur. Dan domisili beliau berdua ada di kota Semarang, dan beliau berdua juga aktivis di kegiatan CFC, kemudian Komisi Keluarga, juga ada di Prodiakon kalau tidak salah, betul ya? Ya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Dan tema malam hari ini adalah bagaimana cinta itu bisa diwujudkan melalui tradisi. Khususnya karena kita baru saja seperti kita dengar tadi, lagu pertama bernuansa Mandarin. Nah ini tradisi Imlek ya. Dan di tradisi Imlek ini begitu banyak nuansa cinta yang akan kita kupas malam hari ini. Oke, Pak Sutri, Puji dan Nani, karena ada berdua nih sudah jadi satu kesatuan nih ya. Maka kalau saya bertanya, silakan nanti siapa yang menjawab boleh, silakan salah satu gitu. Kita mulai dengan satu pertanyaan yang mendasar dulu nih. Mendasar artinya apa sih sebenarnya makna dari Imlek itu ya? Karena kalau kita bicara soal tahun baru sepertinya kalau kemarin tanggal 31 Desember ya perayaannya ya cuman begitu saja. Tapi kalau Imlek nih ada siang sebelumnya ada doa leluhur, lalu ada makan bersama, lalu di Imleknya juga harus kumpul keluarga, ada bagi angpau, harus kunjungan ke orang-orang yang lebih, dan seterusnya gitu. Apa sih maknanya? Boleh dijelasin ke para sahabat Misafa? Ya, baik Pak Cece. Saya kalau kita Imlek itu adalah perayaan musim semi. Perayaan menyambut musim semi, dan musim semi tentu ada harapan itu harapan yang baik
harapan yang gembira, harapan yang mendatangkan sukacita dan kemakmuran. Dan tentu di Imlek itu harus ada nuansa sukacita, sehingga kita dalam persiapan sukacita kita ada persiapan dengan mengingat leluhur, lalu kemudian malam pada waktu malam harinya kita berkumpul keluarga untuk makan bersama, kemudian esok harinya kita mengerjakan kunjungan kepada saudara-saudara orang yang lebih tua kita, ya? yang lebih tua itu atau yang kita hormati. Betul. Sementara itu yang saya maknai dalam hidup, sehingga di situ akan itu Imlek yang saya maknai, Pak Cece. Oke. Ya, mungkin Bu Nani mau menambahkan apa makna dasar dari perayaan Imlek ini? Iya, untuk saya pribadi Imlek itu sesuatu peristiwa yang sangat unik, di mana kalau tahun baru biasa adalah perbedaan antara dari tahun 2021 ke 2022 hanya sebatas itu. Namun di dalam perayaan Imlek ini untuk saya merasa ada sesuatu yang berbeda, di mana ada detail-detail yang dimunculkan, yaitu seperti ada 12 horoskop Cina, show penanggalan Cina itu tahun ini adalah tahun harimau ya. Harimau macan air. Ya. Jadi selain ini adalah pergantian tahun, Imlek itu untuk saya adalah waktu untuk meriset segala sesuatunya yang di tahun yang lalu mungkin ada kegagalan, ada pahit dan manisnya kehidupan, dan di tahun yang ke depan ini ada satu karakter baru yang akan muncul, yaitu harimau dengan karakter yang selalu kalau saya melihat harimau itu pada umumnya orang merasa melihat sosok yang kuat dan tegar, keras gitu ya. Tapi diiringi dengan detail yang lain lagi, yaitu tahun ini adalah macan air. Air itu suatu hal yang menyejukkan. Jadi untuk saya Imlek kali ini adalah Imlek yang kalau di negara asalnya merayakan musim semi, di sini kita juga merayakan satu pergantian tahun dari tahun kerbau ke tahun harimau air dengan karakter yang kuat, berani, tapi menyejukkan. Seperti ada perlindungan, ada harapan baru, di mana orang kalau menyambut musim semi itu mereka juga mempersiapkan benih, peralatan untuk mereka memulai bercocok tanam. Begitu pula halnya kita, karena kita bukan petani, Pak, maka yang kita persiapkan adalah peralatan kekuatan iman kita, bagaimana kita menghadapi tahun-tahun ke depan. Itu saya memaknai Imlek, dan tidak lupa dari itu adalah waktu yang sangat tepat untuk mengenangkan dan bersyukur bahwa saya masih memiliki orang tua, di mana saya bisa datang, saya minta pengampunan atas kesalahan saya, dan bahkan memohon berkat dan doa. Oke. Dan kalau tadi mendengar ini berarti tahun yang akan datang ini, apapun kesulitannya, apapun persoalannya, apapun tantangannya, kita hadapi dengan semangat harimau yang tegar, keras begitu ya. Tapi jangan lupa harimau air lembut, menyejukkan, tetap ada damai dan sukacita dalam hati kita. Wow, luar biasa sekali. Ya, saya mau lanjut lagi nih Pak Puji dan Bu Nani. Kalau bicara masih tetap soal Imlek dulu, kita belum masuk tentang cinta ini ya, tapi kita masih dasar Imlek. Kalau kita lihat nih, kalau perayaan Imlek biasanya kalau tidak di masa pandemi itu banyak paroki-paroki yang mengadakan misa Imlek gitu ya. Misa khusus merayakan Imlek, lalu dekorasinya gereja dipenuhi dengan warna merah. Selesai misa ada barongsai. Sebenarnya boleh nggak sih ada misa Imlek itu? Kalau dimaknai Imlek sebagai sesuatu perayaan, saya pikir tidak ada hal-hal yang bertentangan ya. Tapi kalau Imlek dimaknai sebagai suatu ritual, itu saya pikir tidak tidak sesuai. Tapi kalau misa itu sendiri kan ini sebagai suatu perayaan, ungkapan syukur. Sebatas ungkapan syukur kepada Tuhan bahwa kita masih bisa menikmati, bisa menyambut tahun yang baru itu. Saya pikir tidak ada pertentangan, Pak. Jadi kalau misa perayaan Imlek itu sebagai ungkapan rasa syukur, dan itu boleh-boleh saja ya. Apalagi karena sekarang gereja itu sudah inkulturasi kan gitu ya, sehingga semua budaya juga diadop oleh gereja Katolik. Luar biasa. Nah,
Sahabat Misafo yang terkasih, sekarang kita mau bicara soal cinta yang ada di dalam tradisi Imlek ini nih ya. Apa nilai-nilai cinta yang bisa ditemukan dalam tradisi Imlek ini apa saja kira-kira? Pak Puji atau Bu Nani? Mungkin Bu Nani dulu yang akan mulai, silakan. Dalam tradisi Imlek ini ungkapan cinta yang kita biasa ungkapkan adalah pertama adalah kita mensyukuri bahwa saya punya orang tua, saya punya leluhur. Maka yang saya pastikan adalah pada pagi hari semua sudah siap, maka kami berpakaian rapi, syukur-syukur bisa punya pakaian yang baru, tapi lebih lagi adalah hati yang bersih, dan saya akan datang kepada mendatangi orang tua saya, dan saya mengucap syukur atas pendampingan beliau kepada saya dan kepada keluarga, serta lebih dari itu adalah mohon ampun bila mana selama ini saya pernah berbuat salah. Ini adalah waktu yang sangat benar-benar saya pergunakan, karena tidak mungkin dalam sepanjang waktu setiap hari kita datang, mami minta maaf saya begini begitu. Jadi lucu ya setiap hari. Pasti mami bingung tuh malahan tuh. Jadi Imlek ini saat untuk meriset hal-hal yang kemarin-kemarin yang kurang baik. Saya mohonkan ampun dan mohon berkat. Oke, berarti intinya adalah bagaimana kita datang kemudian minta maaf atas kesalahan-kesalahan kita kepada orang tua. Bukan minta angpaunya ya tentunya ya. Kalau itu lain lagi nanti. Itu lain lagi ya. Oke, baik. Ya, sekarang kita masih bicara soal yang kita datang ke orang tua. Mungkin Pak Puji mau menambahkan? Iya. Iya. Yang pertama kali seperti saya tadi katakan bahwa Imlek ini adalah peristiwa yang sukacita. Sukacita, warna sukacita harus tampil terlebih dahulu dengan diwujudkan dengan kita berkumpul pada malam hari sebelum Sintianya itu ya. Terus kemudian seperti tadi dikatakan Nani bahwa adalah kesempatan yang baik untuk kita memberikan hormat, minta maaf, minta restu kepada orang tua untuk ke depan. Dan kemudian kalau tadi disinggung tentang angpau, boleh nggak dibicarakan di sini Pak Cici? Boleh silakan. Ya. Kalau angpau itu dalam arti kalau kita masih anak-anak belum punya pekerjaan, itu kita biasanya diberi angpau oleh orang yang lebih tua yang kita datang ya. Tapi kalau kita sebagai anak-anak yang sudah mandiri, apalagi sudah punya anak segala macam, itu justru anaknya yang memberikan angpau kepada orang tua sebagai bukti bahwa kita bakti. Bukan masalah besar kecil angpau, bukan, tapi keikhlasan bahwa kita memberikan angpaunya. Itu Mbak Cici. Oke, berarti angpau itu juga sebagai tanda cinta tentunya ya, tanda cinta dari orang tua kepada anak-anak, atau juga dari anak-anak yang sudah mandiri, sudah bekerja tadi ya dikatakan, atau sudah menikah, sebagai tanda cinta, tanda bakti kepada orang tua begitu. Itu harus nggak memberi angpau? Kalau misalnya nih ada keluarga yang dalam tanda petik mungkin kurang mampu, apakah harus memberi walaupun jumlahnya sedikit, atau ini ya sebagai dalam tanda petik hanya sebagai syarat ya kita menunjukkan ini bakti, atau bagaimana ya soal angpau ini? Angpau. Karena itu diharapkan banget loh sama anak-anak tuh ya. Iya tuh. Sama player singer kita tuh juga banyak tuh. Oke tuh. Kalau tentang angpau ya, kalau memang tidak semua orang, tidak semua keluarga mencapai suatu kesuksesan ekonomi. Betul banget. Ya. Ada keluarga-keluarga yang masih berjuang, tapi mereka tetap pada waktu Sintia datang mengunjungi orang tuanya. Itu tentang angpau, saya pikir itu tidak wajib. Tidak wajib dalam arti bisa juga kalau toh itu diwajibkan bisa juga, tapi besarnya berapa nggak perlu. Ada suatu cerita menarik tentang ini terjadi di anak saya yang masih bekerja waktu itu bekerja di Malaysia. Pada waktu Sintia dia merasa sepi, sendiri, nggak punya keluarga, nggak punya orang tua, semua ada di Indonesia. Lalu dia jalan ke supermarket, ke mall gitu ya. Lalu ketemu seorang nenek tua gitu. Dia senyum kepada nenek itu.
Dan apa yang terjadi? Dia diberi angpau oleh nenek tersebut, ya. Padahal tidak kenal ya? Tidak kenal. Tidak kenal, bukan saudara, bukan siapa-siapa. Bukan Iya. siapa-siapa. Kenapa bisa begitu? Nggak tahu ya, itu mungkin rasa ungkapan syukur bahwa ini angpau waktunya, Sincia waktunya kita memberi. Oke. Dari rumah dia buka. Aduh, ini surprise ini dapat angpau. Iya. Lalu dibuka, apa yang terjadi? Berapa kira-kira yang diberikan? 1 ringgit. Oh. Tapi bukan si anak saya mengatakan ini bukan masalah nilai 1 ringgitnya, bukan, tapi bagaimana nilai dia mendapat suatu perhatian, mendapatkan kasih. Itu yang dimaknai. Jadi kalau soal angpau harus atau enggak, kalau bagi anak-anak kelihatannya maunya harus ya. Nggak penting isinya mau 20.000, mau 50.000, mau 1 juta gitu ya. Mau 1 juta terserah. Tapi Iya. kalau kita sebagai anak kepada orang tua, kalau memang tidak mempunyai kemampuan, berilah sedikit. Berapapun, itu sebagai simbol bahwa kita memang ada perhatian kepada orang tua kita. Jadi yang paling penting nilainya adalah wujud cinta kita kepada orang yang lebih tua untuk kita beri, atau wujud cinta dari orang yang lebih tua pada anak-anak, begitu ya. Persis. Boleh nggak sekarang kalau misalnya orang tuanya lebih kaya nih, anaknya walaupun sudah berkeluarga tapi dalam tanda petik maaf nih, ekonominya kurang baik. Lalu gantian setelah anak nih memberi cuman sedikit, misalnya cuman 100.000, orang tuanya ngasih malahan 100 gitu juta. ya, 1 juta atau 100 juta. Boleh nggak kira-kira orang tuanya? Kan nggak sesuai, tadi kan yang harus memberi anak-anak ke orang tua kalau udah menikah. Tapi karena orang tua merasa, aduh anakku kesian nih, aku juga mau kasih, boleh nggak kira-kira begitu? Gimana Bu Nani? Saya rasa boleh-boleh saja. Sejauh pengetahuan saya tidak ada boleh atau tidaknya. Kalau saya anak-anak, saya merasa angpau itu wajib. Karena saya anak-anak. Tapi kalau selaku orang tua, saya juga merasa kalau ke orang tua saya juga merasa suatu hal yang wajib, ungkapan syukur saya. Tapi mengenai nanti ibu saya akan mengembalikan dalam jumlah yang jauh lebih besar, itu adalah hak dan kuasa beliau, karena mungkin beliau juga ingin mengungkapkan rasa kasihnya. Oke. Nah, adapun kalau nilainya kecil, saya sebagai anak memberikan ke orang tua atau saya menerima dari anak saya akan tetap terima berapapun jumlahnya, tidak pernah saya permasalahkan, karena saya mengingat satu wejangan dari sesepuh saya yang mengatakan ini si ibu jauh lebih kaya dari anak-anaknya. Namun beliau bilang, kalau anakmu memberikan sesuatu atau sejumlah uang, jangan pernah kamu tolak, karena sekali ditolak, 2 kali ditolak, lama-lama kepekaan untuk memberi akan menghilang. Jadi berapapun nilainya itu adalah syukur, terima saja. Mungkin juga kita akan kembalikan lebih banyak ke mereka. Jadi just feel free, bebas, senang-senang aja. Iya, jadi memang kita harus menangkap intinya adalah bagaimana kasih itu diwujudkan, cinta itu dinyatakan ya, bukan soal jumlahnya, bukan soal berapanya, tapi pernyataan kasih itu yang harus kita tangkap. Nah ini yang seringkali anak-anak kita mungkin yang angkatan zaman sekarang ini, zaman now ini sepertinya kurang menangkap itu, sehingga setiap kali mereka menangkapnya, aduh nanti aku udah berapa juta ya gitu ya. Itu, tapi tidak menangkap bahwa di situ ada makna cinta dari keluarga yang harus dia tangkap. Nah semoga sahabat-sahabat Misafa yang melihat acara ini, podcast ini, baik di YouTube MSF Jawa maupun di Instagram join_MSF, semuanya bisa semakin tahu ya. Nah sekarang kita mau melangkah satu lagi nih, soal tradisi. Kalau setahu saya sebelum hari Imlek, siangnya itu kan ada acara doa kepada leluhur, kalau nggak salah begitu ya. Di tempat istri saya juga masih ada, dan saya juga ikut bersama dengan mereka. Walaupun kalau doa ya saya tetap doanya doa Katolik dalam hati gitu, karena nggak tahu saudara-saudara yang lain, karena mereka ada Konghucu segala, mereka pakai Yosua. Saya nggak terbiasa dengan itu, saya doa. Sebenarnya apa sih makna dari doa kepada leluhur ini gitu? Apakah kan kita ada, kalau orang Chinese tuh ada cengbeng yang ke makam, ke kubur. Lalu doa kepada leluhur sebelum Imlek ini apa maknanya?
Ya, seperti saya tadi katakan, saya kurang memahami, mendalami itu Pak Cece ya, tentang tradisi itu maknanya apa. Tapi kalau saya hanya memaknai begini, kalau saya harus berdoa kepada leluhur, itu sebenarnya saya tidak berdoa kepada mereka, tapi justru mendoakan. Itu yang saya lakukan. Oke. Itu yang saya lakukan. Seperti di ajaran iman kita kan juga mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal itu pun butuh doa-doa kita. Iya, betul Ya. sekali. Dan kemudian menurut iman kita juga, kalau mereka sudah dibebaskan dari api penyucian, maka dia akan dekat kepada Tuhan, dan beliau itulah yang akhirnya menjadi pendoa Menjadi pendoa kita. bagi kita. Iya, yang masih hidup ya. Saya sendiri nggak ngerti apa yang terjadi dengan jiwa-jiwa para leluhur. Iya, karena kita belum pernah meninggal, Pak ya. Tapi yang jelas saya selalu bukan mendoakan dan minta kepada mereka. Kalau waktu kecil memang saya diajarkan doa semacam ini. Kau minta pemimpinan, minta rezeki, begitu ya. Itu waktu kecil. Tapi ketika sudah dewasa dan pemahaman yang berbeda, maka justru sayalah yang harus mendoakan kepada beliau. Bukan kita yang minta supaya dikasih rezeki, karena berkat dan rezeki itu bukan dari leluhur-leluhur kita, tapi dari Tuhan. Hanya saja leluhur kita itu menanamkan, meletakkan dasar-dasar kebaikan untuk menjadi motivasi atau dasar kita untuk berbuat lebih baik dari mereka. Itu Pak Cece. Oke. Bu Nadi mau menambahkan? Iya, kalau saya dulu sebelum kami sekeluarga memeluk agama Katolik, kami pun dengan tradisi Tionghoa itu melakukan sembahyang pada siang hari sebelum Imlek. Itu dengan itu bahkan kalau Imleknya tanggal 1 kemarin, jadi tanggal 31 siang itu sembahyang dengan berbagai sajian, dan itu menyenangkan untuk anak-anak. Namun malam sebelumnya, yaitu tanggal 30 malam hari, itu sudah ada awalannya dulu, Oh, Pak ada Cece. awalannya Ada. ya? Jadi Apa kita itu ya? biasanya membakar uang-uangan kertas itu yang dibakar, memberitahu bahwa besok itu kami akan sembahyang. Jadi itu dipanggil dulu, minta izin. Para leluhurnya dipanggil datang gitu ya. Nah. Dengan uang gitu. Muak dong dia. untuk naik Gojek atau naik Grab. Kemudian pada acara sembahyang itu adalah waktunya di mana kita juga akan berkumpul bersama keluarga dan kemudian makan bersama. Namun sejak kami semua memeluk agama Katolik, terus terang saja saya juga salut dengan ibu saya. Beliau memutuskan bahwa pamitan sempat sama ayah saya, bilang, "Papi, sekarang saya sudah dibaptis dan saya ikut Tuhan Yesus. Nah, mungkin kedepannya saya tidak akan sembahyang dengan cara sajian seperti ini, namun tetap akan kami bawa dalam doa dengan cara kami sendiri yang baru, begitu." Jadi sekarang ini di tradisi keluarga kami sebagai etnis Tionghoa, kami tidak lagi melakukan sembahyang dengan sajian seperti halnya yang dilakukan para leluhur pendahulu kami zaman dahulu. Jadi doa tetap dibawakan dalam doa, tapi tidak dengan cara yang sama yang seperti yang lalu gitu. Iya. Tapi secara prinsip nilai-nilai yang kita tangkap adalah bagaimana kita tetap mendoakan mereka, para leluhur kita, orang tua kita yang sudah berpulang ke rumah Bapa, supaya sungguh-sungguh mencapai surga. Itu kalau keyakinan iman kita. Dan semakin nanti mereka itu sudah sampai ke surga, gantian mereka menjadi pendoa kita, gitu ya. Berarti sama sebetulnya ya. Ada nilai-nilai yang secara Katolik pun bisa kita tangkap bersama. Oke, sahabat Misafa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, percakapan kita menjadi sangat menarik sekali tentang cinta di dalam tradisi Imlek ya, atau mungkin nanti kita juga akan bahas di tradisi-tradisi yang lain pada episode berikutnya. Tapi sebelum kita melanjutkan untuk yang berikutnya, saya ingin mendengarkan bersama-sama dengan kita semua, mendengarkan satu lagu yang akan dibawakan oleh singer kita Ana dan player kita Aan. Tapi jangan lupa untuk terus mengikuti acara podcast Misafa ini di Instagram join_MSF dan di YouTube MSF Jawa serta website
misafajava.org. Jangan lupa untuk terus bergabung khususnya di setiap hari Jumat, dan kita akan mendengarkan lagu selingan berikut ini. Silakan Ana dan Aan. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikku, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Sahabat Misafa yang terkasih di dalam Kristus, kita masih tetap di dalam acara podcast Misafa, Misionaris Asakra Familia. Dan mari kita teriakkan yel-yel atau slogan bersama-sama, Misafa, One Family, One Mission. Oke. Dan Anda yang baru saja mengikuti bisa langsung bergabung di Instagram join_MSF serta YouTube MSF Jawa dan website misafajava.org. Masih tetap bersama saya Cece dan narasumber kita yang luar biasa, ada Pak Sutri, Puji, dan Nani dengan tema yang masih kita akan terus bahas malam hari ini, yaitu tentang cinta di dalam tradisi, ya, khususnya tradisi Imlek yang barusan kemarin kita rayakan, khususnya untuk saudara-saudara Tionghoa ya yang merayakan Imlek ini. Baik, kembali ke Pak Sutri, Puji, dan Nani. Ya, kalau di tradisi Imlek ini tadi kita bicara soal ada cinta di dalam keluarga. Dan saya ingat kemarin waktu Imlek beberapa hari yang lalu, saya berkumpul bersama dengan keluarga untuk makan bersama, makan malam bersama di malam Imlek ya. Bener. Dan itu membahagiakan sekali karena berkumpul. Sekarang sudah tidak ada mami, kita hanya anak-anak saja.
Waktu ada mami, memang mami yang mengundang selalu. Ya. Tapi sekarang nggak ada mami, koko saya yang tertua mengundang kami semua beserta dengan anak-anak, cucu-cucunya mami dulu ya. Kita semua kumpul keluarga besar untuk makan, dan di situ kayaknya wow, enjoy banget karena nggak tentu kita bisa kumpul semua anggota keluarga banyak sekaligus, itu nggak tentu. Apalagi yang dari luar kota dan seterusnya. Nah, dari pandangan Pak Sutri Puji dan Nani ini, apa sih yang bisa ditangkap dari perjumpaan makan malam itu? Apakah ini harus atau ini hanya ya kalau mau kumpul boleh, tapi kalau enggak apa-apa begitu? Bagaimana kira-kira? Ya, kalau kita mengatakan keharusan itu sesuatu yang benar-benar mengikat, dan membebani, terus terang aja begitu ya. Tapi kalau kita masing-masing menyikapi, memahami bahwa Sinja ini mempunyai arti tertentu yang mana merupakan kesempatan sekali setahun untuk berkumpul bersatu, dan tentunya kalau kita sebagai keluarga yang penuh kasih itu adalah suatu kerinduan, waktu-waktu yang dinanti begitu ya. Jadi sekali lagi kalau itu dikatakan harus, karena kita nggak ngerti, kadang-kadang ada hambatan-hambatan tertentu yang dialami oleh saudara-saudara kita yang lain. Jadi diharapkan sebaiknya berkumpul, bisa berkumpul bersama, terutama di malam sebelum Sinja itu sendiri, gitu Pak. Di malam sebelum Sinja atau pas Sinjanya ya, kalau berkumpul baiknya. Jadi ada dua kesempatan sebenarnya, ada dua waktu yang bisa dimanfaatkan. Kalau pada waktu malam sebelum Sinja itu biasanya diwarnai dengan berkumpul lalu makan bersama, makan malam bersama. Dan di situ kita bisa saling tukar informasi segala macam begitu ya, membangun lagi atau mengikatkan bonding antara keluarga itu sendiri, lalu saling kenal dengan anak, cucu, keturunan dari saudara-saudara itu akan semakin kenal. Dan kalau keesokan harinya pada saat kita datang untuk mengaturkan rasa hormat kita kepada orang tua, itu juga suatu kesempatan yang sungguh baik lagi. Jadi ada dua kesempatan Mbak Cece untuk bisa kita melakukan bersama-sama. Kalau Sinjanya pada waktu pagi hari kita berkunjung itu lebih luas lagi, tidak hanya di dalam keluarga, tapi ada sepupu, ada saudara-saudara yang lain, ada lebih besar keluarganya, lebih besar, yang berkumpul. Oke. Kalau yang malam itu biasanya keluarga kecil, ya keluarga inti. Ya, keluarga inti dalam arti kalau masih punya orang tua itu akan berkumpul di rumah orang tua, biasanya begitu. Ya. Mungkin Bu Nani, ada yang unik loh Pak Cece, ada yang silakan. unik loh. Kalau malam Imlek itu ternyata sebelum Imlek itu pada acara makan malam bersama itu ternyata ada satu tradisi baik yang kita mungkin bisa pakai juga. Mereka akan menghidangkan ikan utuh karena ternyata artinya apa itu Bu Nani? Itu karena supaya itu tulangnya tidak terputus kan. Gitu. Itu juga suatu hal yang menarik. Jadi segala sesuatu, setiap peristiwa itu sepertinya ada maknanya begitu. Jadi makan ikan, lalu kalau udah di meja makan bersama, kita makan satu ikan utuh itu bersama-sama. Kemudian juga siapa makan kepala, siapa makan ekor, ada yang berseloroh biasanya. Kalau makannya udah makan ambil ekor, kepalanya juga harus dimakan gitu, seperti supaya jadi komplit dan set. Ekor gitu. itu paling enak karena kalau goreng itu yang paling kriuk gitu ya. Jadi biasanya ada yang sudah ngincer dari awalnya tuh ekornya untuk saya. Jadi lalu dikatakan makan juga kepalanya supaya keseluruhannya akan menjadi baik begitu. Jadi itu adalah sekedar simbol dan ya perayaan sukacita bersama keluarga. Otomatis kita makan kan, sembahyang biasanya siang hari itu kan mereka juga sudah masak banyak, maka malam harinya kita akan makan bersama, ya menghabiskan makanan sebetulnya. Tapi ya memang saya sendiri menangkap bahwa
pada waktu makan bersama itu betul-betul ada sukacita, ada kegembiraan, dan disitulah perwujudan rasa cinta ya, karena semua akan saling ngobrol, saling bergembira bersama. Karena untuk berkumpul keluarga yang sungguh sangat besar itu memang tidak mudah untuk mengumpulkannya. Tapi saya tertarik dengan tadi makan ikan, karena saya baru tahu loh, setelah sekian lama saya merayakan Imlek baru tahu kalau harus makan ikan. Untung kemarin ada ikan memang gitu. Untung ya. Jadi ya. Lalu saya juga mau bertanya, bagaimana caranya sebagai orang tua, khususnya Pak Sutri Pujidiananda ini mewariskan tradisi dalam tanda petik Chinese ya, budaya-budaya Chinese, meskipun kita sudah orang Katolik yang sungguh-sungguh mengimani Yesus, supaya tidak ada gesekan antara tradisi yang kita sebut budaya Chinese dan nilai-nilai iman Katolik. Bagaimana cara memisahkannya dan bagaimana meneruskannya kepada anak-anak? Mungkin yang pertama dulu, bagaimana cara memisahkannya nih, atau menggabungkannya malahan gitu ya? Silakan. Kalau memisahkan nggak bisa, Pak Cici. Justru saya melihat antara tradisi Tionghoa dengan iman kekatolikan itu ada satu benang merah, satu kesatuan begitu. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, itu seorang tua selalu mengatakan bahwa di dalam keluarga kamu harus tidak boleh saling bertengkar, harus selalu rukun. Ya betul banget. Itu suatu nilai yang pertama yang diberikan orang tua kepada kami. Lalu yang kedua adalah nilai kejujuran, sehingga orang tua saya selalu mengatakan bahwa kalau kamu hidup jujur, kamu tidak akan mati karena tidak bisa makan. Oke. Berarti itu nilai kejujuran itu benar-benar ditekankan. Lalu tentunya yang lain-lain ya, dengan saudara harus rukun, lalu saling bersatu, saling membantu. Tidak hanya dalam hal yang senang, tapi kalau ada dalam hal yang susah pun harus saling mendukung, saling support. Nah, pada malam-malam sebelum Sinja itu, kalau pada waktu kita berkumpul, disitulah fungsi bahwa kita di-refresh lagi, diingatkan kembali nilai-nilai semacam itu. Dan nilai itu persis sama dengan nilai iman Kristiani kita ya. Oke. Jadi kalau disuruh memisahkan, di mana yang harus tidak bisa dipisahkan, karena memang nilai itu sudah menjadi satu ya. Betul. Oke. Mungkin Bu Nani mau menambahkan, silakan. Iya, selalu ada sinergi antara budaya dengan iman yang kita percayai. Jadi ada satu kesatuan. Fokus adalah tetap kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita, tapi yang namanya budaya itu adalah corak atau warna kehidupan. Jadi ada warna, ada hijau, ada merah, ada kuning dan sebagainya. Begitu pula halnya budaya tetap budaya, dan itu merupakan satu kekayaan yang perlu kita syukuri. Jadi kita merasa gembira dengan adanya perbedaan, tapi bukan yang memisahkan, namun perbedaan yang menyatukan. Jadi ungkapan kasihnya bisa masing-masing gitu. Dan keselarasannya begini, Pak. Yang unik adalah kan ketika pas Imleknya itu, biasanya kalau anak-anak akan kalau yang zaman dulu-dulu ada, mereka akan paikui, istilahnya namanya paikui ya. Nah, mungkin dengan kondisi yang sekarang tidak semua keluarga melakukan itu. Ada keluarga tertentu yang masih seperti itu. Namun kalau di keluarga saya sendiri, saya sudah tidak melakukan hal seperti itu, Pak Cece, tapi menghormati. Saya siap saja, pokoknya saya dress up, pakai pakaian rapi, anak-anak belum, ya biarin aja, nanti pada waktunya kita tunggu. Meskipun ada kalanya, nah itu kan ada friksinya bisa di situ. Anak muda suka nantilah begitu ya. Tapi kita selaku orang tua berusaha memberikan yang baik. Nanti mereka datang pada waktunya, sudah mereka siap, ya oke, kita berdoa bersama. Kemudian kita akan berdoa bersama, dan seperti biasa kita akan memberkati mereka satu persatu secara iman kita, Pak. Oke. Itu yang kami lakukan. Menarik sekali. Semakin menarik, sahabat Mistafa. Dan kita masih terus dalam tema kita, bagaimana cinta itu bisa dinyatakan di dalam tradisi
kita masing-masing, khususnya kalau kali ini karena berdekatan dengan Imlek kita masih membahas tradisi Tionghoa gitu ya. Nah sekarang bagaimana caranya supaya nilai-nilai tradisi Imlek ini dan sekaligus tadi menyatu dengan iman Katolik kita itu bisa kita wariskan kepada anak-anak supaya anak-anak juga akan meneruskan nanti, karena kita nggak mungkin akan terus hidup kan, suatu saat kita juga akan berpulang, tapi tradisi ini terus bisa turun-temurun. Karena begini, yang saya alami sekarang ini memang di keluarga saya sendiri sekarang ini sudah tidak ada yang namanya sembahyang leluhur, karena kami sudah Katolik mulai dari kalau istilahnya makco itu berarti orang tuanya dari kakek nenek gitu ya. Itu mulai dari makco sampai ke kami sekarang sudah semuanya Katolik. Jadi nggak ada tradisi doa leluhur. Tapi kalau tradisi makan-makannya masih karena makan-makan enak gitu ya. Tapi di keluarga istri saya itu masih ada. Jadi kami datang tetap ikut sembahyang doa leluhur, walaupun tadi saya katakan kami doa secara Katolik, walaupun ya tetap harus pegang Yosua katanya, iya kita pegang saja karena saya menghargai budaya ya. Cuman bagaimana meneruskan ini, karena anak-anak zaman sekarang kan merasa ngapain sih harus pai-pai begini-begini segala gitu ya. Ya kalau masih ada duitnya mereka seneng sih gini-gini. Tapi kalau nggak ada duitnya ngapain sih gitu. Mereka belum menangkap nilai-nilainya bahwa di situ ada nilai cinta. Lalu bagaimana mewariskannya kira-kira? Dengan cara apa? Silakan, mungkin Pak Puji atau Bu Nani dulu. Ya, dengan cara satu teladan, memberikan contoh kepada mereka bagaimana kita bersikap terhadap saya kepada orang tua saya. Jadi mereka nanti akan menangkap bahwa papi mami seperti ini terhadap opa oma. Nanti mereka harapannya mereka akan juga melakukan hal yang sama kepada generasi yang selanjutnya, juga akan tidak pernah ada unsur paksaan seperti apa, tapi lebih ke memberikan teladan. Namun di samping itu, seperti tadi pada awalnya saya juga sudah sampaikan, jadi kita perlu menyadari bahwa Imlek ini adalah waktunya untuk meriset, waktunya untuk minta mendoakan, minta pengampunan, minta berkat kepada yang lebih tua dari kita. Dan itu kami sampaikan kepada mereka dengan harapan bahwa mereka pun menangkap pentingnya peristiwa Imlek ini untuk kehidupan mereka selanjutnya dan selanjutnya, mewariskan sesuatu yang baik. Oke. Pak Puji mau menambahkan boleh? Ya, tentang teladan itu memang nomor satu. Tapi kalau kadang-kadang kalau hanya teladan tanpa ada cerita verbalnya itu kadang-kadang tidak ditangkap gitu. Jadi kita anak-anak sulit untuk menangkap apa sih gitu ya. Ini ngapain sih orang tuaku kok kayak gitu. Tapi kalau itu harus diimbangi atau disertai dengan ungkapan verbal, dengan cerita. Kenapa toh misalnya kenapa orang Tionghoa atau orang Chinese itu pai-pai bukan salaman? Ya itu adalah cara-cara budaya suatu bangsa untuk menyapa seseorang gitu kan ya, untuk dengan rasa hormat. Lalu kita sedikit bercerita apa yang terjadi, apa yang maknanya apa itu, sedikit banyak kita harus tetap bercerita Pak Cece. Harus tetap selain teladan itu cerita atau penyampaian verbal, latar belakang segala macam itu perlu disampaikan. Menurut saya itu. Oke. Nah saya ingat nih, suatu hari ada seorang anak, kebetulan bukan anak saya memang, tapi saya pas ketemu gitu, dan anak itu tiba-tiba tanya ke saya gini, Om, kenapa sih kok kita tuh harus merayakan Imlek itu udah beberapa waktu yang lalu? Kan kita itu ada di Indonesia, kan tradisi Indonesia itu kan salaman, kenapa harus pai-pai begini? Lalu yang kedua juga dia tanyakan, kenapa harus merayakan Imlek? Kan kita sudah Katolik, doa kita kan kepada Tuhan Yesus, ya kan? Lalu apakah ini harus? Kayaknya kok buat saya kok bertentangan ya Om. Waktu itu saya bingung jawabnya. Iya, karena betul sih bahwa kita sudah ada di Indonesia, kita masuk ke budaya Indonesia. Kita sudah Katolik, kita mengikuti iman kita, tradisi-tradisi Katolik. Tapi di sisi yang lain kita masih merayakan ini, kita masih ngikutin. Nah, gimana menurut Pak Puji dan Bu Nani? Apakah kita masih tetap harus begini gitu? Iya.
bagaimanapun juga kita itu mempunyai asal muasal, ya. Leluhur kita mempunyai suatu akar budaya yang bukan budaya yang istilahnya abal-abal atau kaleng-kaleng, ya. Itu sesuatu hal yang harus disadari. Tidak ada salahnya asal tidak membawa menjadikan Indonesia itu seperti yang kita ini rayakan, ya. Jadi kan nggak juga sih kalau kita Katolik terus kemudian Indonesia jadi dijadikan seperti di Israel itu. Jadi tentang budaya itu kita mengingat bahwa kita mempunyai suatu akar budaya yang perlu diingat. Kalau selama itu nilai-nilainya jujur, nilai-nilainya mempunyai nilai yang tinggi, apa salahnya kalau kita juga mempelajari atau mengingatnya atau untuk menjadi diri kita mempunyai nilai-nilai yang tinggi itu, gitu, Mas. Nilai-nilai yang baik itu tetap harus dipelihara dan dijaga. Bu Nani mungkin masih Saya mau juga menyampaikan? begitu. Jadi seperti tadi kalau tetap fokusnya harus kepada Tuhan Yesus Iya, karena itu iman kita, betul tapi banget, ya. selaku orang Indonesia bukan tidak dilarang untuk merayakan ini. Kami tetap merayakan tapi tidak menjadikan itu suatu hal yang membuat kita lepas dari keindonesiaan kita. Jadi ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ada budaya ini seperti ini, budaya ini seperti ini. Jadi kalau Lebaran pun kita juga merayakan dengan caranya kita ke tetangga-tetangga dan sebagainya. Jadi bentuk sebagai warna-warni kehidupan saja Imlek itu. Oke, sahabat Misafa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mau berbicara soal tradisi, soal cinta ini, wow, masih begitu banyak lagi, tapi waktu juga yang akan memisahkan kita. Maka sebelum ditutup, mungkin dari narasumber kita yang luar biasa, Pak Puji dan Bu Nani masih mau menyampaikan closing statement, ya, kata akhir nih. Apa pesan untuk para pemirsa, sahabat-sahabat Misafa yang mengikuti? Ya, para pemirsa, bahwa sebagai orang Tionghoa, kita tidak bersalah atau jangan merasa sungkan untuk menjiwai atau memaknai dari budaya-budaya yang disampaikan kepada kita oleh leluhur. Tapi janganlah budaya itu menjadikan kita menjadi sesuatu yang eksklusif. Budaya kita adalah merupakan suatu warna yang memperkaya warna sebagai orang Indonesia. Seperti yang dikatakan Monsinyur Sugio Pranoto, bahwa kita adalah 100% Katolik, 100% Indonesia. Begitupun juga kalau kita sebagai mendalami atau menjiwai budaya-budaya Tionghoa, itu bukan artinya kita menjadi orang Tionghoa, bukan artinya kita menjadi orang Cina, tapi kita tetap orang Indonesia, 100% Indonesia. Demikian. Oke, Bu Nani masih mau memberi closing statement? Iya, Imlek adalah suatu warisan budaya dan cinta adalah ungkapan di dalam perayaan Imlek. Cinta yang mempersatukan, cinta yang membawa keharmonisan, dan cinta yang memberikan semangat. Oke, terima kasih sekali untuk Pak Puji dan Bu Nani yang sudah bergabung di podcast Misafa malam hari ini. Dan sahabat Misafa yang terkasih, saya ingin mengingatkan kembali, Anda terus akan bisa mengikuti podcast Misafa setiap hari Jumat pukul 8 malam. Dan Anda bisa join di Instagram join_MSF, di YouTube MSF Jawa, atau di website misafajava.org. Jangan tinggalkan, jangan sampai lupakan setiap hari Jumat pukul 8. Dan saya Cece mengucapkan terima kasih untuk perjumpaan malam hari ini. Terima kasih juga untuk singer kita Ana dan player kita Aan yang sudah menghibur kita. Dan sampai jumpa Jumat mendatang. Datang
hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya